A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa wa rasulil mujtaba khairul anami wal wara wa khairu man wati athara Muhammad ibn Abdullah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di kesempatan kali ini, dan juga begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita di hari ini. Semoga itu semua tidak menjadikan kita hamba yang lalai dari selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat serta salam semoga terus menjadikan kita seorang pengikut Nabi Muhammad yang setia, meniti jalan yang telah dibuat oleh beliau dan juga para sahabat-sahabatnya. Allahumma sholli alaihi wasallim. Dan juga salawat dan salam ini, pujian yang tinggi ini tidak lupa juga kita kirimkan kepada para keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau dan pengikut setia beliau hingga hari kiamat nanti. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita bersama masih membahas sebuah kitab yang sangat fenomenal, sebuah buku yang sangat fenomenal, karangan Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, yaitu kitabnya adalah Bidayatul Hidayah. Dan setelah di kesempatan sebelumnya, beliau telah menjelaskan kepada kita, telah menyampaikan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu harus menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus berusaha untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Bahwa sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah hadis qudsi, Allah berkata, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa in ahbabtuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha." Di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kekasihnya, ketika seorang hamba telah berhasil memenangkan kasih sayang dan juga rasa cinta Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seluruh panca indera kita. Kita tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat hal-hal yang tidak Allah inginkan. Allah akan jaga kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu ibarat amal ibadah fardu dengan amal ibadah sunnah itu seperti modal usaha dan keuntungannya. Yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengerjakan yang wajib-wajib, dan itu adalah modal kita untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat. Tetapi jika kita menginginkan tempat yang lebih tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala, karena surga itu bertingkat-tingkat, kita perlu tambah amal ibadah yang wajib itu dengan perkara yang sunnah-sunnah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya dan kita berhasil mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala buat diri kita. Hanya ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa tidak akan mudah kita untuk bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah dalam kehidupan kita begitu saja. Ada usaha-usaha yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan itu. Dan salah satu yang disampaikan oleh penulis, usaha itu adalah dengan mengatur jadwal kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu diisi dengan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa azanillahu wa iyyakum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan mulai membahas dari bab pertama, yaitu adab-adab ketika kita bangun tidur. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, perkara bangun tidur itu bukanlah perkara yang sepele. Perkara bangun tidur itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan
Al-Quran tidak pernah berkata tentang hal-hal yang sepele. Al-Quran pasti selalu menyampaikan tentang berita-berita yang ajib, berita-berita yang menakjubkan, dan berita-berita yang sangat berkualitas. Mulai dari yang namanya bagaimana proses penciptaan manusia, bagaimana yang namanya kehidupan manusia untuk bisa selamat, untuk bisa mendapatkan petunjuk itu seperti apa, dikisahkan orang-orang terdahulu agar kita belajar sejarah dari mereka supaya tidak terjatuh di lubang yang sama dengan mereka, kemudian bagaimana surga, neraka, akhirat, dan sebagainya. Begitu pula terkait perkara bangun tidur. Perkara bangun tidur itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Jika perkara bangun tidur ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, artinya bangun tidur itu bukan sesuatu yang harus disepelekan, bukan perkara yang remeh-temeh, tapi harus kita cari kenapa hikmah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bangun tidur. Dan bangun tidur itu ternyata adalah kunci pertama seseorang jika ingin bisa mendapatkan kegiatan yang produktif selama satu harinya. Maka dari itu, kita sebagai muslim memiliki seorang suri tauladan yang sangat-sangat baik di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana kita untuk bisa menjadi manusia yang produktif? Bagaimana kita bisa untuk menjadi manusia yang semangat dalam satu hari itu? Semua ditentukan dari bagaimana pola bangun tidur kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ulama-ulama kita banyak sekali menyinggung tentang adab-adab bangun tidur. Salah satunya disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini bahwa adab pertama seseorang ketika bangun tidur yaitu agar berusaha bangun sebelum azan fajar. Adab pertama agar kita berusaha untuk bangun sebelum azan fajar. Jika kita mau melihat pola kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang paling produktif di muka bumi ini, yang kehidupannya itu paling berkah di muka bumi ini, jika kita ingin mencontoh mendapatkan kehidupan yang produktif dan juga berkah, maka pastinya kita harus mencontoh ke beliau. Jika kita melihat bagaimana pola bangun tidur Nabi Muhammad, kapan Nabi Muhammad paling lambat bangunnya? Kapan Nabi Muhammad paling lambat bangunnya? Di waktu subuh ataupun di waktu pagi hari. Dikatakan dalam lanjutan ayat Al-Muzammil tadi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah di tengah malam. Nisfahu awingkus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bangunlah di pertengahan malam atau kurang sedikit atau lebih sedikit. Dan dalam banyak riwayat dikatakan bahwa paling lambat bangun tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 10 sampai 15 menit sebelum azan subuh. Sebagaimana dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, bahwasanya Nabi memiliki 2 orang muazzin. Nabi memiliki 2 orang yang menjaga untuk selalu azan di Masjid Nabawi, yaitu sahabat Nabi Bilal radhiyallahu taala anhu dan juga Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Tugas Bilal yaitu beliau azan pertama. Jadi di Masjid Nabawi itu memiliki 2 buah azan. Azan pertama fungsinya adalah liyarji'a qa'imakum wa yunabbiha naimakum. Azan pertama yang dikumandangkan oleh Bilal ini itu kisaran antara 10 sampai 15 menit sebelum masuk azan fajar, azan waktu subuh. Tujuannya untuk mengingatkan orang-orang yang sudah bangun dari tengah malam agar beristirahat sebentar. Beristirahat sejenak sebelum masuk waktu subuh. Dan untuk mengingatkan orang-orang yang masih tidur supaya lekas bangun, persiapkan diri sebelum waktu subuh. Jadi
ketika kita ingin mengikuti pola kehidupan Rasulullah untuk mencari keberkahannya, maka hal yang pertama harus kita lakukan berusaha bangun tidur sebelum azan subuh. Karena waktu subuh adalah waktu yang sangat-sangat penuh dengan keberkahan, waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan dua malaikatnya, antara malaikat malam dan juga malaikat pagi, yang nanti akan memperhatikan setiap hamba-hamba Allah. Siapa saja yang melaksanakan sholat subuh, mereka akan mendapatkan persaksian para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita dianjurkan untuk bisa bangun sebelum subuh agar bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk sholat di awal waktu. Kemudian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita berusaha bangun di waktu sebelum subuh, maka apa adab kedua yang harus kita lakukan? Adab kedua yang harus kita lakukan adalah untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang nampak sepele tapi memiliki impact yang sangat besar dalam keseharian kita sampai nanti menjelang masuk waktu malam. Dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kita sudah berhasil melepas satu ikatan setan yang mengikat di leher kita saat kita tidur. Karena dalam sabda Nabi, Rasulullah mengatakan, ya'kidus syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum bithalathi uqadin. Ketika seseorang itu tidur, setan akan mengikat 3 ikatan di bagian leher kepalanya. Dan dalam setiap ikatan, wa yadribu fi kulli uqdatin alaika makanak alaika lailun tawilun farqud. Dalam setiap ikatan, setan selalu membisikkan dalam telinga kita, sudah, malam masih panjang, tidur lagi, tenangkan dirimu, nikmati selimut yang hangat, nikmati tempat tidurmu yang empuk, bantalmu yang empuk, nanti sholat subuhnya, nanti malam masih panjang. Maka ketika kita berhasil melawan itu, bangun tidur, fa'inistaiqadha dzakiran lillahi ta'ala, kita bangun dari tidur, kemudian langsung berzikir kepada Allah dengan mengucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kami setelah kematian dan juga akan mengumpulkan kami ketika di hari pengumpulan nanti. Kita sudah berhasil melepaskan satu ikatan. Dan jika kita berhasil melepaskan ketiga-tiga ikatan ini, yang mana semuanya itu dilakukan dengan adab-adab sebelum tidur ini, janji Allah dan juga janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia tersebut akan produktif di kesehariannya pada hari itu. Yakni dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, asbaha nasyiton thayyibun nafsi. Dia akan semangat, produktif, dan juga jiwanya tenang, jiwanya baik. Tidak berpikiran-berpikiran negatif, mengeluh, dan lain-lain. Tetapi jika sebaliknya, kata Nabi, asbaha kaslan khabithan nafsi. Bawaannya dalam satu hari itu malas, bekerja malas, ngapa-ngapain malas. Kalau bahasa kita sekarang, mager, malas gerak. Kemudian juga jiwanya kotor, buruk, ingin selalu berkata-kata kasar, muncul dalam pikiran-pikirannya yang negatif-negatif dan sebagainya. Maka dari itu, Rasulullah sebagai suri tauladan yang paling baik dalam kehidupan kita, mencontohkan kita dari pertama untuk bisa menjadi muslim yang baik, mulai dari adab-adab kita ketika bangun tidur. Jadi, adab yang kedua, setelah kita berusaha bangun sebelum subuh, yaitu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bangun tidur langsung buka HP, cek status, cek Facebook, cek WA, ada apa. Ini perbuatan yang keliru. Tetapi ketika kita baru bangun tidur, langsunglah berusaha melepas ikatan setan yang pertama dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil memunasabahkan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuat kita tertidur
dan tidur itu adalah sama dengan kematian, kita tidak bisa melakukan apa-apa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang membangkitkan kita dari kematian itu, maka jika itu bisa Allah lakukan selama di dunia, pasti Allah juga bisa melakukannya ketika di akhirat nanti, bahwa kita setelah mati akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua amalan yang telah kita lakukan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Kemudian setelah itu kita masuk ke adab yang ketiga dari adab-adab bangun tidur, yaitu memakai pakaian untuk bersiap melakukan aktivitas selanjutnya. Dikatakan oleh penulis, dan niatkanlah, fanwi, niatkanlah dalam memakai pakaianmu itu sebagai wasilah menutup aurat. Kita niatkan saat kita bangun tidur, sudah zikir pagi, kemudian pakai pakaian, niatkan untuk menutup aurat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan menjadi ibadah. Ini akan menjadi pahala bagi kita di waktu pagi hari. Dan jangan sampai tujuan kita dari memakai pakaian itu untuk bisa terlihat yang namanya dipuji manusia, untuk bisa mendapatkan perhatian manusia. Jangan. Karena jika kita sampai berpikiran seperti itu, artinya kita sudah menodai waktu pagi hari kita. Padahal waktu pagi adalah waktu yang paling berkah, sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Maka jangan kita nodai waktu pagi kita yang penuh dengan keberkahan, dengan dosa, ujub, ataupun ria lewat pakaian kita. Oleh karena itu, lewat pakaian ini kita jadikan wasilah sebagai untuk beribadah kepada Allah dengan tujuan untuk menutup aurat, sambil ketika kita memakai pakaian sholat, kita membaca doa, Alhamdulillahilladzi kasani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya pakaian ini dan juga menutup aurat saya tanpa ada usaha dan daya saya untuk bisa melakukannya seorang diri saja. Atau juga dengan bacaan doa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan juga aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang akan ditimbulkan oleh pakaian ini. Maka tiga adab pertama itu yang harus kita tanamkan baik-baik dalam memori kita, bagaimana untuk bisa menjadi manusia produktif, yaitu dengan mengamalkan tiga adab itu sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adab pertama, berusaha bangun sebelum subuh. Adab yang kedua, berzikir ketika kita bangun. Adab yang ketiga, yaitu mengganti pakaian dan meniatkan pakaian itu sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menutup aurat kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, itu pembahasan pertama kita tentang adab-adab bangun tidur dalam kitab Bidayatul Hidayah. Maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembahasannya tentang bagaimana adab-adab selanjutnya dalam keseharian seorang muslim selama 24 jam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.